Gimana Anda berpikir ya, kalau tidur mungkin dia aman, duduk berarti Anda harus berpikir apa ya gini ya. Nah, jadi kan ada PKC 3 dan 4 yang jumlah suaranya adalah 70% ya, katakanlah 70 gitu ya, dari 100 dan dapat didorong dengan mudah. Nah, itu berarti kan ada 3 ya, 3 PKC di 70%. Oke ya. Nah, sampai sana paham? Ada yang bingung? Versi, masihkah kamu bingung? Halo Pak. Nah, maaf Pak, mic saya sedikit bermasalah. Iya. Ini sih Pak, saya kadang masih, kalau di soal ini saya masih ada bingung Pak. Itu kan di mana 75% pengguna minta kereta ringan dan bisa dilipat. Jadinya saya bingung itu apakah ringan dan bisa dilipat ini 1 PKC atau ringan ini 1 PKC, bisa dilipat ini 1 PKC. Itu saya rada bingung di situ juga sih Pak. Yang terutama yang 70% itu yang 70% pengguna minta harus nyaman dan dapat dorong dengan mudah. Jadinya ya bingung aja nentuin apa itu berapa PKC sih Pak sebenarnya gitu. Oke, ini kayaknya bahasa Indonesiamu dapat 5 ya. Ya, kalau dia dan berarti dia kamu dan Linggar pergi. Kamu atau Linggar pergi ya, gimana? Bedanya gimana? Kamu dan Linggar pergi ke kampus. Berarti berapa? 1 kesatuan Pak. Berapa orang? 2 orang Pak. 2 orang. Iya, 2 orang. Kamu atau Linggar pergi ke kampus. Berapa jadinya? 2 orang Pak. Satu Pak. Satu, kan beda kan? Iya Pak. Nah, itu ya. Nah, itu namanya bahasa Indonesia. Makanya saya bilang, wah ini kata bahasamu lelimo ya. Saya salah juga rada bingung Pak. Kan di bagian dapat didorong dengan mudah itu yang saya tangkap PKK-nya tuh ringan Pak. Loh, ya terserah. Iya. Ya, kan nanti PKC-nya itu bisa saja PKK-nya 1 untuk mewakili semuanya. Bisa aja PKK-nya loh ya. Tapi PKC-nya kan tetap 3. Gitu loh ya. Pada saat brainstorming kan bisa saja PKC 1 ke sana, nyembang ke sana, nyembang ke sini kan gitu ya. Oh, berarti mungkin gini ya Pak. Ambil contoh misalnya kereta ringan nih PKK-nya di bawah 5 kg gitu misalnya Pak. Kita belum. Belum Pak. Ya Pak. Ngomong itu satu dulu ya. Ya Pak, udah. Itu segitu aja sih Pak. Saya bilang baca pelan-pelan supaya ngerti bahasanya. Kalau bahasanya salah kan ya salah. Ya. Nah, makanya kalau dan berarti saya dan kamu pergi, berarti kan berdua. Saya atau kamu ya pergi. Nah, kan berarti kan 1 atau gitu. Saya atau kamu, berarti kan 1. Nah, jadi kalau misalnya ada pemilihan jadi apalah ketua himpunan misalnya ya, hima. Oke, saya atau kamu yang maju, berarti kan 1 maju. Saya dan kamu maju, berarti kan berdua maju. Gitu loh ya. Ini bahasa loh ya. Nah, ini bahasa baku. Oke. Sekarang udah paham ya bahasa itu ya. Ini bahasa saja. Sudah Pak. Tapi bahasa ini sangat berarti ya. Nah, misalnya kamu punya rumah di sana dan di mana? Berarti kan 2 punya rumah. Kamu punya rumah ini atau itu, kan salah satu kan gitu ya. Atau berarti kan atau itu berarti tidak dan ya. Jadi or jadi ya. Believe or not, kan tidak boleh dua-duanya or gitu kan, tidak boleh. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Hampir setengah dari seluruh koresponden, hampir setengah ya, yaitu 52%. Nah, itu dinyatakan ya. Ini saya tambahkan 52 ini supaya kalian tidak bingung. Nah, hampir setengah itu berarti bisa saja 51, bisa saja 49, bisa saja 48% gitu ya. Nah, itu kan hampir ya. Atau boleh disebutkan lebih dari setengah, sedikit, nah gitu juga gitu. Nah, oleh karena itu maka ini saya bahasakan dengan angka 52% pengguna menginginkan harga kereta tidak lebih dari berapa itu? 1 juta ya, 1.100.000,
Dan jika tidak dipakai, kereta bayi dapat dilepas atau knockdown dan disimpan di dalam sebuah kardus berukuran ini. Nah, jadi ada permintaan. Berapa permintaan itu sana? PKC-nya berapa jadinya? Halo, siapa yang bisa jawab? Ada 2. 2, 3? Ya, ini kan ya, jadi ini bisa 2, bisa 3. Nah, kalian kan tergantung sekarang kalau dia bisa dilepas down, bisa disimpan, tapi belum tentu juga bisa disimpan ya. Oleh karena itu maka pasti ini adalah 3 PKC. Ya. Jadi kereta bayi dapat dilepas, knockdown dan disimpan di dalam ini. Nah, ukurannya jadi ya begitu ada kardus, kalau kalian merancang ya jangan sampai pada saat melipatnya itu ukurannya lebih dari 60, 40, 40 supaya dia bisa masuk. Nah, gitu ya. Nah, ya. Jadi paham ya? Nah, jadi kalau bisa harga tidak lebih dari 1.100.000, seperti ya tidak lebih dari boleh 1.800.000, terserah. Itu kan permainan kata-kata aja ya. Dan jika tidak dipakai, kereta bayi dapat dilepas ke knockdown. Nah, jadi Anda harus ya, yang umumnya kan memang knockdown ya, bisa lepas-lepas ya, dan disimpan di dalam sebuah kardus berukuran ini. Nah, ukurannya itu ya, walaupun dia boleh di knockdown, tapi tetap ukurannya tidak boleh lebih dari 60 atau lebarnya 40 atau 10. Jadi dia harus masuk di dalam kardus itu. Jadi kalau toh dilepas, nah, bagian-bagian tertentu tidak boleh lebih dari ukuran tersebut. Nah, berarti kan ada 3 ya, 3 PKC ya. Nah, sudah ada pertanyaan? Ya, ya. Nah, makanya ya pelan-pelan baca. Oh karena gini. Nah, jadi sebenarnya begitu kita membaca itu kita sudah punya orientasi. Oh, ini kira-kira dimensinya itu komponennya yang lepas itu tidak boleh lebih dari 60 cm, tidak boleh lebih ya. Jadi 50 boleh ya, sehingga dia bisa masuk ke kardus ya, untuk dijual, untuk dibawa dan sebagainya. Nah, ya. Pak biasanya sih tidak bisa. Oke, ya, ya. Ya, silakan. Mau tanya apa itu yang 1.100.000 itu kalau dijadiin PKC, nantinya PKK kan nggak boleh memasukkan harga, Pak. Lo PKK gimana ya? Juga harganya kan ya itu, ya. Nah. Berarti 1.100.000 itu dia masih dihitung sebagai PKC, nantinya di PKK dihilangkan, ya, PKC, atau dia nggak dimasukin sama sekali, Pak? Soalnya kan kita masih tahap 1. Oh, nah ini kalian kan mengembangkan, ya. Kalau judulnya mengembangkan, berarti kalian sudah punya produk ini. Nah, sekarang produknya berapa harganya? Nah, tidak lebih dari itu, ya. Bisa saja Anda, oke, saya turunkan dari yang semua. Jadi bisa saja Anda asumsikan yang kemarin itu misalnya 1.200.000. Nah, saya turunkan. Nah, itu permainannya kan nanti ada di apa namanya itu? Di optimasinya. Nah, gitu. Ya. Jadi PKC-nya tetap mintanya jangan sampai di atas 1.100 ya, 1.100.000. Nah, yang sekarang kan bisa, oh berarti kalau tidak lebih dari itu bisa Anda asumsikan yang sebelumnya bisa di atas itu, ya, atau sama dengan itu. Nah, jadi kan tinggal ini aja, tinggal Anda asumsikan. Kenapa bisa demikian? Nah, Anda kan ditugaskan mengembangkan produk, berarti kan Anda sudah punya sebelumnya. Nah, piro regane, nah Anda tahu gitu. Nah, yang gitu ya. Jadi bukan merancang, ya kalau merancang kan dari awal pada saat kita merancang kita tidak tahu harganya berapa, ya. Nah ini kan diberikan harga itu berarti Anda sudah dipatok, ya. Jadi harganya tidak boleh lebih itu. Nah jadi kalau bisa saat membikinnya itu ya apakah 500.000 modalnya, apa 600.000, ya kemudian
Itu kan berkenaan dengan nanti material apa yang Anda pilih supaya dia tidak mahal. Kan gitu kan intinya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Iya, jadi kalau tidak lebih dari itu sudah bahasanya adalah jangan lebih dari itu. Nah, kalau bisa Anda turunkan. Ya gitu toh. Ojo sampai kowe lewat teko jam 12 loh. Nanti Anda kalau bisa sebelum jam 12 sudah pulang kan gitu. Ya. Ya. Ini bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia tuh ya. Nanti bahasa ya bukan bahasa lagi, ya emang bahasa ya kayak gini kan ya. Oke ya, ada lagi. Nah sekarang baru kembangkan kereta bayi tersebut dengan metode GFD hingga muncul sebuah konsep yang memenuhi keinginan konsumen. Nah ya tadi itu konsep yang dihasilkan dilengkapi dengan cara kerja yang sesuai dengan tuntutan fungsi yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah maksudnya apa? Jadi Anda lihat ini ya, gambar ini sudah menunjukkan kira-kira kereta bayi itu untuk apa. Nah, kan karena kereta bayi ini adalah umum, jadi everybody was know kan gitu kan. Jadi semua akan tahu kereta bayi itu. Siapa sih nggak ngerti kereta bayi gitu ya. Nah, jadi fungsi-fungsinya ya tentu saja untuk dipakai mengajak bayi bisa ke jalan-jalan, ya bisa ke pasar dan sebagainya, ya. Sekalian dia duduk, bubuk dan sebagainya, ya. Nah, jadi tidak harus digendong kan, gitu kan? Nah, fungsinya adalah mengajak bayi bersama-sama, ya, apakah orang tuanya, temennya, atau Mbak Yunya atau siapa kan gitu ya, untuk pergi ke suatu tempat. Nah, atau bisa saja ya untuk tidur, dia macam-macam lah, ya. Oke, sudah. Nah, adakah yang sudah membahas seperti itu? Ya, oke, ya. Nah, oleh karena itu penting ya, pembahasannya penting. Ya, oleh karena itu, jadi sebelum Anda mengerjakan baca dulu pelan-pelan. Oh, dan atau ya, kan itu kan bahasanya sebenarnya ya. Jika dia dan atau, Anda akan flowchart ya. Or not ya, or kalau or ke sini n ke sini ya. Kalau or ininya sama dengan berapa? Sama dengan 0 dan sama dengan 1. Nah, misalnya kan gitu ya di pengukuran atau di instrumentasi. Oke, kita lanjut ya. Nah, berarti kan Anda akan punya, nah tinggal hitung aja PKC-nya berapa, bla 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 ya. Nah, di awal Anda akan menentukan PKC ini disebut dengan permintaan ini disebut PKC 1 dan seterusnya ya. Kalau kita hitung di sini maka di awal ya yang 75% itu ada 2 ya, keringan dan bisa dilipat ya. Jangan berpikir dulu sebagai ya, Anda jangan langsung wah kalau bisa dilipat itu pakai ini aja. Nah, kalau ringannya nanti saya ganti dengan aluminium. Biar aja dulu ya. Jangan Anda terpesona dengan ini ya. Nah, pada saat Anda menentukan PKK baru Anda pikir supaya ringan itu apa ya. Nah, kan engineering yang berbicara. Nah, supaya bisa dilipat gimana ya? Ya bisa dilipat ya, bisa saja dia ya ada pelipatannya. Tapi setelah dilipat itu ada yang knockdown juga, ada yang bisa dilepas. Nah, jadi dilipat belum tentu bisa dilepas ya. Jadi ada 2 permintaan yang di sini. Nah, hati-hati di situ ya. Nah, kalau Anda salah di sini otomatis nanti 1 PKC atau 2 PKC tidak akan terpenuhi ya. Nah, oke. Ya, ini kan bukan permainan tapi ini permintaan ya. Nah, tapi evaluasi dari kuesioner itu seperti ini ya. Jadi hasil rekapitulasinya menunjukkan angka-angka yang tadi. Oke. Nah, saya coba kita lihat punyanya Rema ya, atau kalian panggil Adi. Nah, ini dia inputnya 7 PKC ya. Nah, ya kita hitung di atas berapa ini
Ini 2, kemudian di sini kita harus nyaman, ya, dan aman diduduki. Nyaman itu nanti hubungannya rula, ya, dikasih empuk. Aman itu, ya, aman itu dalam bahasa desainnya adalah kuat, ya. Jadi dengan beban dia aman. Kemudian dapat didorong dengan mudah. Nah, apa yang diperlukan? Pasti Anda berikan apa? Kalau mudah didorong, pikirannya apa supaya dia mudah didorong? Ada rodanya, ya. Nah, roda yang bagaimana? Nah, ini ya. Kemudian berarti sini 2, di sini 3, berarti 5, ya. Hampir setengah dari seluruh koresponden atau ini ya, yang yaitu 52, jadi yang setengah itu 52%. Pengguna menginginkan harga tidak lebih dari ini. Nah, PKC-nya ini di sana ada 5, di sini ada 1. Dan jika tidak dipakai, kereta bayi dapat dilepas knockdown 2 dan disimpan dalam ini. Nah, jadi ada dan-nya, ya. Nah, ini jika tidak dipakai bisa dilepas knockdown dan bisa disimpan dalam kardus. Berarti 1, 2, 3. Jadi di sini 5 ditambah 3 jadi 8. Ya. Nah, kenapa jadi 8? Nah, ini sinisan dus ini. Ini berarti ukuran dari masing-masing komponen jangan sampai melebihi angka ini. Nah, kan kita kalau misalnya knockdown bisa, tetapi ada satu komponen panjangnya 65, tidak bisa masuk dia. Nah, kan gitu. Berarti selain bisa dilepas, juga bisa dilipat, maka ukurannya jangan lupa ini. Nah, misalnya dia harus panjang, nah kalian bisa bagi 3, bagi 4, sehingga ukurannya tidak melebihi angka-angka ini. Karena gerdusnya sak ini. Nah, gitu ya. Misalnya kalian pindah atau ingin memberikan kepada saudara, ya mungkin di desa atau di tempat lain, karena tidak dipakai lagi. Nah, gerdusnya sak ini. Gitu. Ya. Nah, ini adalah permintaan, jadi bukan, nah kan bisa aja nggak usah dilipat Pak, dikasih ya, itu nggak begitu diskusinya ya. Jadi permintaan, jadi bisa nggak kalian penuhi, nah bagaimana Anda memenuhi, nah ini tergantung dari permintaan. Ya, nah apakah dia nanti menjadi ranking 1, ranking 2 kan kita belum tahu ya. Nah, tapi paling tidak ukuran ini PKC ke-8-nya sudah jelas. Jadi ukuran komponen yang terlepas atau yang setelah di knockdown itu tidak boleh lebih dari 60 cm supaya dia bisa masuk di kardusnya itu, ya. Nah, gitu ya. Nah, Anda kan tinggal mainkan aja apa kardusnya lebarnya 40, panjangnya tingginya 40. Kemudian lebarnya, panjangnya 60 atau yang mana? Nah, itu kan Anda yang bisa saja ya. Tapi umumnya kardus yang panjang adalah yang memanjang di horizontal ya. Nah, karena mudah mengangkatnya. Ya. Kardus kan gitu ya. Nah, oke. Nah, oleh karena itu maka kalau kita lihat di sini dia PKC-nya jadi 8 ya. Nah, jadi dia 8, ya ini yang punyanya Rema jadi kurang 1 ya. Nah, tinggal tambahi. Di ringan bisa dilipat ya, nyaman dan nah ini ya. Nah, ini nyaman dan aman itu belum tentu ya. Nyaman itu dengan rula atau dengan misalnya kasurnya empuk ya, bantalnya empuk atau ininya alas tempat tidurnya itu bukan kasar, tapi Anda pilihkan yang bagus. Tapi hati-hati, kan gitu. Ini yang membatasi kan gitu. Nah, jadi optimasinya kan gitu, ya. Nah, jadi ini pisah nyaman dan aman, beda, ya. Jadi aman itu, ya, aman diduduki, berarti Anda artinya berpikir apa? Bayi itu beratnya berapa? Gitu ya, aman diduduki. Nah, jadi dia loadnya. Jadi banyak misalnya Anda ambil, Pak saya tidak punya banyak Pak, ya kira-kira saja ya, misalkan nanti banyaknya berapa, katakanlah 8 kilo,
Ya, kalau bayi cilik kan tidak boleh metu ya. Kalau baru lahir kan hanya 3 sampai 4 kilo. Nah, kalau sudah bisa duduk dan sebagainya kan diduduki, berarti bayinya rada gede kan? Nah, rada gede. Jadi bayi 1 bulan ya belum duduk-duduk ya. Nah, jadi banyak hal yang Anda harus batasi sesuai dengan permintaan. Diduduki bayi berarti bayinya yang sudah berumur ya, mungkin beratnya sudah 8 ya, jadi sudah umur berapa 9 bulan ya, mungkin sudah bisa duduk. Jadi Anda bisa asumsikan, anggap ini jadi bebannya berapa. Dan nanti kalau Anda ngitung kekuatannya, maka dia tahan ya, atau bisa menerima beban ya maksimum atau lebih dari ini berapa. Nah, kan misalnya ya Anda anggap bebannya ini supaya dia kuat. Nah, kalau banyaknya 10, oke, saya tambahkan sebagai spare katakanlah adalah 12 kilo. Nah, ini akan hitung kan. Nah, dengan konstruksi atau dengan desain Anda, apakah mampu nggak kereta itu menerima beban 12 kilo misalnya gitu. Kan tergantung Anda mendefinisikan ini. Tapi yang jelas bayi itu sudah bisa duduk. Jadi Anda bisa bayangkan kira-kira beratnya berapa ya. Jangan sampai Anda bilang bahwa bayi itu ya baru lahir kan bisa ini, baru lahir tidak boleh tidur di sini kan. Ya, kan harus di rumah sakit, dipanasin, dikasih ultraviolet dan macam-macam ya. Anda bisa keluar ya. Kalau orang Bali malah bilang itu 42 hari itu di kamar ya, karena kan masih merah, nah, gitu ya. Jadi tidak akan terkontaminasi dengan udara-udara luar, ya. Oke, gitu ya. Jadi ini nanti ditambahi 1, ya. Nah, ini sengaja. Jadi Rema saya minta izin ya ini. Jadi apa namanya, tujuannya tidak menyatakan ini punya ilmu jelek, punya ilmu bagus, enggak, tapi saya ambil aja, ngawur aja ya, saya download 1 ya, dan ketemu bukan salah, kekurangannya di sini, kurang lagi 1 ya, jadi mestinya 8 ya. Ya, Pak. Oke, dapat didorong dengan mudah. Oke, nah sekarang kan mana primer, nah ini Anda akan menetapkan apakah, nah misalnya ya, apakah jumlahnya ini kan sudah ada ya. Nah, ini kuat ini di mana nih? Itu saya tambah sendiri, Pak. Oh, tambah sendiri. Jadi ini sebenarnya aman, itu udah kuat itu. Ya. Ya berarti 7 dong ya. Kalau gitu 7 ini ya. Coba tadi saya 8. Ukurannya ini ya, ukurannya ini ya. Jadi ini mestinya ukuran ya. Jadi dimensi. Oh, sebentar. Udah bisa ya, karena saya top share ya, sudah. Ya. Oke, jadi ini harusnya diganti ya. Diganti dengan ukuran ya. Ukurannya ini. Nah, ini kan sudah tapi dapat dilepas dan dilipat. Nah, ini dannya lagi ya. Nah, ini turun ke bawah. Ya. Oke. Ya, itu aja ini ya. Hati-hati di situ. Ya, artinya di sini kan perancangnya bukan salah, dari akhirnya kurang permintaan satu orang itu atas ini, jadi tidak terakomodasi gitu aja ininya ya. Nah, kemudian masalah primer sekunder enggak masalah ya, kan karena sudah angka-angka ini ya. Angka-angka ini muncul, jadi ini otomatis 75 itu jadi primer, 70 Anda sudah langsung pastikan itu adalah yang kedua, jadi sekunder, atau yang ini adalah tersier. Nah, ini tergantung Anda mendefinisikannya saja ya. Jadi silakan nanti di sini diberi keterangan dari keputusan tim menyatakan bahwa 100 sampai 75 adalah primer misalnya ya, kemudian di bawahnya sampai berapa sekunder, kemudian ini adalah tersier. Nah, monggo. Atau seperti ini juga tidak masalah ya.
Jadi yang Anda hanya saja menyebut bahwa sudah diputuskan dari 7 sampai 75 adalah primer. Karena hasilnya memang itu saja. Jadi kita tidak melihat yang 100 kan tidak ada gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah sekunder. Jadi 2 ya. Nah, tapi kalau boleh saya sarankan, ini memang sengaja saya ini supaya ada 3 gitu ya. Jadi dalam benak saya supaya 75 itu 100 sampai 75 adalah primer, kemudian di bawahnya 74 sampai ke 60 adalah sekunder, kemudian di bawahnya itu tersier gitu ya. Sebenarnya itu yang ingin saya ini kan. Tetapi kalau kalian dalam tim menyatakan bahwa setelah dilakukan rapat dan sebagainya gitu ya, atau diputuskan bahwa 75 dan sampai dengan 70 adalah primer, ya tidak apa-apa ya. Jadi tidak memberikan ini. Yang penting kan keputusan bersama, ya. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan di sini? Boleh nggak saya ini misalnya ini Rema tanya, boleh nggak saya 75, 70 itu primer Pak? Boleh saja, ya silakan saja. Anda nanti di sini memberikan alasan saja, ya. Karena ini hasilnya rekapitulasi dan demikian, maka diputuskan 70 sampai ini dianggap primer, ya, sudah primer jadinya, ya, gitu. Makanya di sini kemarin kan saya jelaskan bisa Anda hitung dengan model hierarki, gitu ya. Jadi pakai statistik, diolah dan sebagainya. Itu nanti akan angka-angkanya sangat ini intervalnya kecil sekali, ya. Sehingga nanti akan muncul, oh ini sekunder, ini primer. Nah, itu bisa pakai, tapi itu ilmunya 1 semester ya, atau malah 2 semester. Jadi bisa saja dipakai untuk mengolah data, jika itu banyak. Tapi kalau dalam hal ini, Anda katakanlah seperti ini, tidak masalah. Ya, jadi misalnya 5 menyatakan, oke, 70 dan sampai 75, saya pakai primer, boleh Pak, silakan. Ya, enggak masalah. Ya, ya. Sehingga tidak ada tersier kan gitu kan. Nah, jadi tidak harus ada tersier ya. Nah. Cuma saya memang di awal memang inginnya ya. Nah, barangkali ada yang membuat begitu. Jadi tidak apa-apa. Jadi dua-duanya tidak masalah ya. Oke. Nah, sekarang Anda mau mengelompokkan. Nah, ini ternyata bisa dikelompokkan. Kelompoknya bisa aja Anda membuat kelompok, bisa tidak, itu terserah juga ya. Nah, hanya saja saya ini memberikan alternatif gini. Jika kita punya waktu pendek, ya ini kan dalam rangka ujian, waktunya kan terbatas. Ya, jika hanya sekian PKC, kan hanya 7 ya, katakan 7 PKC atau 8 PKC, mungkin kita tidak usah kelompokkan dulu. Ya, karena ngejar waktu. Tetapi kalau Anda mau kelompokkan juga tidak apa-apa, sesuai dengan ininya. Ya, nah kalau di kesehariannya itu TA dan sebagainya pasti kuesionernya menyebar kemana-mana. Ya, misalnya ini ke kota Surabaya, Malang dan sebagainya. Sehingga nanti variasi PKC-nya itu banyak. Ya, bisa saja nanti 50 PKC. Ya, nah, ini kita cari kelompok-kelompok supaya memudahkan kita untuk menganalisisnya ya. Bisa saja ternyata PKC 1 sama 10, 8 dan sebagainya sama, ya sudah jadikan satu kelompok. Anda buat kelompok ya. Nah, jika Anda buat kelompok karena banyaknya, maka nanti pembahasnya per kelompok juga tidak masalah, sehingga nanti pemenuhan kebutuhan kalian ya atas PKC-nya itu nanti akan berdasarkan kelompok. Kok boleh Pak? Nah, karena kalau kita jika kita akomodasi semuanya, itu desain kita akan bingung. Nah, Anda akan memutuskan nanti, oke, ini saya kelompokkan. Nah, jadi tim itu akan setuju, oke, kita kelompokkan saja ini begini, nah, gitu, ya. Jadi ini pekerjaan tim sebenarnya ya. Jadi nanti kalau Anda kerja tidak boleh sendiri ya. Kalau Anda bekerja sendiri malah nanti tidak usah pakai ini gitu ya. Nah, jadi ini saya sudah cerita Jepang itu merancang Kijang itu
kalau nggak salah tahun 66 sudah mulai itunya ya, GFD-nya hingga 78 apa 79, jadi selama 3 tahun ya. Nah itu berapa data yang dia dapat ya. Dan tentu saja macam-macam permintaannya macam-macam. Akhirnya dia melihat bahwa orang Indonesia suka pergi bersama-sama keluarga gitu ya. Dibuatlah model mobil yang memang untuk kebutuhan keluarga. Ya, ada call station, kemudian akhirnya kijang ya, kijang macam-macam, kijang box, kijang elek macam-macam lah gitu ya. Karena memang demikian ya. Nah, nggak tahu kalau milenial mungkin suatu saat kalian akan berubah ya. Karena di Jepang, negara maju, Jerman hampir tidak ada mobil seperti itu. Karena mereka tidak mau pergi banyak orang gitu. Paling bapak ibu anaknya satu aja, yang lainnya ya sudah gede, sudah punya mesin sendiri ya. Jadi mereka begitu. Jadi tidak perlu mobil panjang-panjang gitu ya, cukup mobil isi 2 saja atau isi 3 maksimum, selesai sudah ya. Jadi banyak sekali gitu. Nah, jadi tidak perlu panjang-panjang seperti Innova di sini, nggak laku di sana ya. Karena tidak ada yang beli gitu ya. Oke. Nah, silakan ya. Jadi saya komentar aja, mau dikelompokkan monggo, tidak dikelompokkan tidak masalah. Nah, kita lihat pengelompokannya 5 dan 6. Jadi kita tidak lebih dari ini. Dia kelompokkan 5 dan 6. Sorry, ini kelompok sekunder ya. Nah, ini sebenarnya pengelompok